Wahyu, bisa kita mulai aja ya kali ya? Atau nunggu jam 10 aja? Nunggu jam 10 ya, Mi? Iya, oke. Takutnya anak-anak pas on time-nya. Oke, oke. Masa Baik, izin kita mulai ya, Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa mawalah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dan diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Nasrullah selaku pemateri dan pembicara hari ini. Selamat datang Bapak. Ini adalah momen yang luar biasa. Di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan kita masih semangat untuk belajar dan terus belajar. Seperti yang disampaikan oleh Insinyur Muhammad Soekarno, Insinyur Soekarno ya, berikan aku 10 pemuda, maka
niscaya aku akan goncangkan dunia, gitu ya. Dan pemuda adalah agen perubahan. Nah, karena itu bekal harus kita punya dalam rangka untuk menjadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang. Dan pada hari ini kita belajar juga dalam rangka itu. Yang saya hormati Ibu Evi Puspitasari selaku Kepala Perpustakaan dan penggagas dari pelatihan kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Nasrullah selaku pembicara dan pemateri kita pada hari ini, dan peserta anak didik SMA Negeri 15 Batam yang luar biasa semangat, dan semoga menjadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang. Sebelum kita berlanjut kepada acara selanjutnya, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan motivasi sekaligus arahan ya dari Bu Evi selaku Kepala Perpus dan selaku penggagas kegiatan hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Wahyu atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya harusnya mungkin yang menyampaikan sambutan dan motivasi ini adalah Ibu Kepala Sekolah, karena itu sudah disampaikan di pertemuan berikut sebelumnya, dan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Jadi beliau tidak bisa untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah semangat pagi ya. Seperti tadi pagi-pagi absen di grup khusus untuk grup pelatihan ini. Pagi-pagi sudah di absen dan alhamdulillah sambutannya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Wahyu di pembukaan acara ini, bahwa pemuda ya, pemudi yang akan mengguncang dunia itu perlu wadah atau perlu media. Kami yakin media massa itu merupakan salah satu alat untuk mengguncang dunia. Ya, dengan media kita bisa melakukan berbagai hal. Ya, merubah paradigma berpikir, mengubah sikap seseorang, mengubah perilaku orang. Ini media. Ya, dengan kekuatan media tadi dan sebagai wahana untuk aspirasi, kemudian wahana kreativitas Ananda semua, kami yakin melalui pelatihan ini semua aspirasi kreativitas itu bisa disalurkan di sini. Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Semoga dengan kelanjutan dari pelatihan ini bisa membekali Anda semua untuk berkontribusi nanti di pembangunan majalah digital sekolah. Ya, harapannya ke depan dengan media ini Anda semua memiliki wadah kreativitas dan aspirasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu saja, kembalikan saya kepada Ibu Wahyu sebagai moderator. Terima kasih. Tetap semangat ya nak. Semoga dengan ini tidak, di sini ada kelas 12 tadi ya. Semoga dengan ini juga kelas 12 meskipun telah ujian masih bisa berkontribusi untuk tetap eksis ya di SMA 15, memberikan kontribusinya untuk kemajuan sekolah.
Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih semangatnya. Ayo sama-sama kita membangun SMA Negeri 15 menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Evi yang sudah menyampaikan motivasi ya untuk kita. Bagaimana kita sebagai pemuda harus terus berbuat dan berbuat. Meningkatkan kreativitas untuk negeri kita tercinta, khususnya untuk SMA Negeri 15. Suaranya hilang ya? Bu Wahyu? Alhamdulillah ya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Saya lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrullah. Tapi sebelum itu, saya bacakan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Nanti untuk lebih lengkapnya beliau yang akan menyampaikan ya. Profil narasumber kita hari ini yang luar biasa adalah Bapak Nasrullah. Beliau tinggal di Bogor, lahir di Jakarta tanggal 2 November 1975. Pendidikan beliau adalah di kampus Politeknik Universitas Indonesia, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai video editor Daksi 3 portal iNews, Okezone, dan Sindo News. Hobi adalah membaca, menulis, berenang, dan sepak bola. Nah, pada akhirnya waktu dan seluas-luasnya saya berikan kepada Bapak Nasrullah, dan kepada peserta pelatihan saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dengan senang. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Nasrullah. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Wahyu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah diajak memberikan sedikit ilmu yang saya dapat atau pengalaman saya. Dan saya sangat senang sekali ketika dihubungi untuk memberikan materi seperti ini untuk adik-adik. Karena saya punya banyak pengalaman juga terhadap beberapa SMA di Jakarta gitu, memberikan bimbingan terhadap penerbitan majalah terutama ya. Dan pada saat itu majalahnya majalah offline, masih majalah cetak. Waktu itu masih tren majalah cetak. Ketika majalah ini berubah ke tren yang menjadi majalah e-magazine, banyak juga sekolah yang kemudian belum merubah ke sana gitu. Ada beberapa sekolah sekolah-sekolah favorit di Jakarta yang tadinya konsen di majalah cetak dengan biaya yang cukup besar, tapi sampai saat ini saya lihat mereka belum mencoba untuk ke arah e-magazine secara total gitu ya. Tetap mereka masih ada majalah cetaknya. Makanya ketika saya diajak gabung untuk memberikan materi ini, saya sangat senang sekali. Dan SMA 15 Batam ini mudah-mudahan bisa mempunyai majalah e-magazine yang ya komprehensif lah. Terus yang kedua, ini juga merupakan sebuah nostalgia saya dengan Bu Evi ya. Karena Bu Evi sama saya ini
punya pengalaman yang cukup ini di Bandung dulu. Kita sering berdiskusi banyak hal, ya tentang media, tentang sosial politik dan sebagainya. Teman saya diskusi Bu Evi ini, dan alhamdulillah ketika saya diajak, saya sangat senang sekali memberikan sedikit pengalaman lah. Pengalaman saya ketika saya di Bandung, bekerja di Kompas Group waktu itu, dan kebetulan sering diskusi dengan Ibu Epi. Waktu itu Bu Epi masih mahasiswa di UPI Bandung. Ya mungkin sekarang saya ingin berbagi lagi dengan ya murid-muridnya Bu Evi mungkin ya. Pertama itu. Yang kedua, saya senang sekali kalau mendengar anak muda ingin berkarya. Gitu. Ini sebuah apa namanya? Sebuah awal yang sangat-sangat dibutuhkan. Karena saya sudah berkecimpung di dunia kerja sekitar ya hampir 20-an tahun lah di dunia media ya. Dan memang yang sebagai tim-tim kreatif kita, tim-tim yang punya ide-ide segar kita, itu adalah anak-anak muda yang memiliki background, basic waktu sekolahnya aktif di organisasi media. Mereka sudah terlatih, jadi ketika mereka kuliah dipertajam itu, kemudian mereka masuk dunia kerja, mereka makin tajam. Jadi ketika saya minta bantuan anak-anak fresh graduate, anak-anak yang baru lulus kemudian bekerja di tempat kami akan melihat backgroundmu dulu SMA-nya apa? Ekstrakurikulernya apa? Anak media. Wow, ini nilai yang sangat positif buat kami di dunia kerja, anak-anak seperti ini. Dan memang terbukti, anak-anak seperti ini memiliki pertama, kreativitas yang tidak ada matinya kalau saya bilang. Apalagi sekarang media massa itu sudah memasuki era yang saya bilang sangat revolusioner, di mana media tidak hanya mengandalkan tulis-menulis yang agak sedikit membutuhkan pikiran yang sedikit jelimet, tapi media juga sekarang hanya membutuhkan sedikit hobi-hobi atau kesenangan, misalnya membuat berita dengan TikTokan, dengan di Instagram dan sebagainya. Itu sekarang di media-media mainstream seperti media saya itu digarap gitu. Dan itu hanya kita bisa dapatkan di anak-anak muda yang kreatif-kreatif itu. Jadi misalnya kita ingin menyampaikan berita sesuatu, tapi kita buat formatnya menjadi sebuah format yang sangat santai gitu. Yang sangat santai, terus yang seakan-akan itu bukan berita berat, tapi sebenarnya itu berita berat, tapi kita kemas dengan cara TikTokan, dengan cara di Instagram dan sebagainya. Itu sekarang lagi tren seperti itu. Dan ini digarap serius. Media saya, terutama MNC Corporate, MNC Group itu, ada RCTI, ada Global TV, JTV itu, ada MNC TV, ada iNews berita, terus ada Radio Trijaya FM, itu sekarang berlomba-lomba menggarap hal-hal seperti itu. Karena mendatangkan uang yang sangat cepat. Sekarang dunia media itu arahnya ke sana. Ini satu informasi kepada adik-adik sekalian, biar semangat bahwa kegiatan kalian ini di masa depan akan sangat dibutuhkan oleh dunia media. Apalagi kalian bisa menulis, ditambah lagi kalian kreatif membuat konten-konten di TikTok atau di apa. Kita nggak ngelihat TikTok itu sebagai sebuah hura-hura atau kesenangan. Itu memang ada tendensi ke sana. Tapi kita sebagai orang-orang yang serius buat berbuat, TikTok itu kita bisa manfaatkan sebenarnya. Instagram kita bisa manfaatkan. Jadi semua media sosial yang ada, yang sekarang sedang booming, itu sekarang kita jadikan semacam
media juga. Kalau dulu kita hanya berfokus pada media cetak, terutama koran, majalah, dan sebagainya, maka sekarang media sudah bergeser arahnya ke sana. TV-TV coba bayangkan. TV-TV sekarang ketika menayangkan berita-berita itu di acara-acara berita mereka, misalnya di Liputan 6 atau di SCTV atau di apa gitu ya, itu selalu mereka akan mengupload ulang. Nah, ini anak-anak media sosial yang ditugaskan untuk mengupload ulang berita-berita. Ini. Putus-putus ya. Iya. Putus-putus. Ini pengalaman di media saya. Halo? Iya, iya, sudah. Oke. Oke, Bu. Sudah. Oke. Ini pengalaman di media tempat saya bekerja. Dulu kita ekspansi sekali di media cetak gitu. Hampir semua kota kita bikin cabang, misalnya seputar Indonesia, mana? Batam ada. Kita masih ada gitu. Di seputar Indonesia, koran Sindo di Batam tuh sampai sekarang masih ada memang. Karena kita di Batam itu kita join dengan pengusaha lokal sana. Walaupun yang ngelola kita di sini di Jakarta secara keredaksian gitu. Terus media-media yang di Bandung, yang di Medan, di mana itu kita semua tutup media cetak. Jadi kita kemarin itu pemecatan perumahan lah, pem-PHK-an itu ada sekitar hampir 150-an orang tenaga-tenaga yang di media cetak. Nah, kemudian tenaga-tenaga media cetak yang kreatif, yang kemudian mengikuti perkembangan zaman, ini diikutsertakan dalam media yang sekarang online ini. Dan kebetulan saya dan teman-teman, saya dan tim saya yang tadinya dari media cetak, kemudian dilibatkan dalam media online. Nah, majalah ini, saya juga pernah sempat megang majalah di MNC, namanya Sindo Weekly. Itu majalah politik, ekonomi, itu saya yang garap kebetulan waktu itu sekitar 4-5 tahun gitu ya, sebelum dia beralih ke online. Nah, media cetak sudah tertinggal. Nah, sekarang pas sekali materinya adalah e-magazine, karena memang itu sekarang yang sedang kita butuhkan. Cuma nanti bentuknya seperti apa, nah nanti yang kita akan bahas secara detail, kira-kira seperti apa sih. Nah, sebenarnya konsep mendesain media cetak atau media online atau e-magazine itu nggak jauh beda gitu ya. Yang mendesain ya tetap sama. Kita mendesain majalah cetak pakai aplikasi yang sudah disediakan oleh Adobe misalnya. Rata-rata kita pakai Adobe ya. Ada Adobe InDesign, ada Adobe Photoshop. Paling standarnya itu aja. Kalau saya pernah, ini ada pengalaman ini. Saya pernah memberikan pelatihan di SMA 78 Jakarta Barat. Itu SMA favorit di Jakarta Barat, SMA nomor 1 di sana. Itu ketika saya ngasih pelatihan materi ini, ternyata anak-anaknya itu sudah menguasai aplikasi InDesign. Jadi ada beberapa anak-anak yang sudah menguasai materi InDesign. Karena materi InDesign ini mudah sekali dipelajari sebenarnya. Kita bisa lihat YouTube, kita bisa langsung aplikasikan itu di laptop kita atau di PC kita. Gitu. Kalau di handphone, kayaknya agak susah gitu ya aplikasi ini. Nah, jadi paling tidak
kita modal laptop dan aplikasi InDesign dan Photoshop. Dua aja aplikasi ini kita bisa mendesain majalah secara gampang. InDesign sekarang tuh mungkin InDesign 6 atau yang CC ya, itu sama aja, nggak jauh beda. Atau Photoshop yang CC juga gitu, yang pakai yang aplikasi-aplikasi terbaru, walaupun nggak jauh-jauh beda amat gitu ya. Sebenarnya banyak lagi aplikasi yang lain. Nah, kalian bisa pelajari itu, aplikasi InDesign, Adobe InDesign itu, di situ sangat lengkap sekali. Nah, ini salah satu contoh dari yang kita desain. Ini koran kita yang sekarang masih tetap secara nasional masih kita terbitin. Di Batam pun kayaknya terbit sama, tapi dengan muatan lokal yang kalau di Batam tuh paling muatan lokal yang agak banyak. Nah, ini kita desain. Kalau koran ini kita desain pakai program namanya Quark Express ya. Ada nama program aplikasi Quark Express, itu biasanya dikhususkan buat komputer Mac, iMac gitu ya, Macintosh itu ya, Apple. Karena di kantor kita rata-rata pakai Apple, pakai Macintosh, lebih cocok kepake Quark Express. Quark Express itu mungkin mirip-mirip kalau zaman dulu tuh PageMaker gitu ya. Buat PageMaker sekarang kan sudah hilang, diganti dengan InDesign gitu. Nah, untuk PC ini, untuk yang punya PC, laptop, dan sebagainya, itu paling cocok sebenarnya InDesign. InDesign ini gampang, ringan, dan sangat lengkap fitur-fiturnya. Kita bisa mendesain cover di situ sekalian, walaupun sebenarnya lebih enak mendesain cover itu di Photoshop. Tapi kalau mendesain isi, teks, mengolah teks dengan gambar, itu aplikasinya adalah InDesign. Itu sangat gampang sekali itu. Cuma kita udah bisa, paling tidak kita bisa menguasai beberapa hal, kemudian disitulah seni bermain. Ketika kalian memakai aplikasi InDesign, tetap saya rasa anak-anak muda sekarang rasa kreativitas seninya cukup melebihi angkatan-angkatan kita kalau saya rasa ya. Sekarang saya kadang-kadang kalau melihat anak-anak SMA mendesain itu, saya kadang-kadang suka terkejut gitu loh. Aneh tapi unik. Desain-desainnya kalau saya bilang sih buat angkatan-angkatan saya itu aneh, tapi kok unik, kok bagus ya gitu. Jadi saya sangat optimis kalau kalian bisa menguasai 50% saja aplikasi InDesign, kalian bisa mendesain majalah seperti yang contoh di atas ini, contoh ini. Seperti ini, gampang sekali sebenarnya. Tinggal memadukan antara permainan di Photoshop dengan di InDesign, seperti itu. Nah, kalau bedanya dengan cetak, kalau ketika kita udah selesai mendesain itu di Adobe InDesign dan Photoshop, kita mengekspornya ke dalam bentuk PDF, kemudian kita kirim ke percetakan. Nah, kalau e-magazine itu kan nggak seperti itu. Tetap prosesnya setelah kita desain, kita PDF, gitu ya, kita kirim file bentuknya PDF, baru kita susun per halaman dan itu ada aplikasi lagi, dan itu kalau saya bilang itu aplikasi itu sangat-sangat, kalau saya bilang ya kalau gratis mungkin belum nemu saya. Kalau di kantor itu saya tanya-tanya orang-orang IT itu memang cukup mahal sekali ya. Jadi agak sulit juga. E-magazine yang saya perhatikan pertama kali diterapkan oleh Kompas. Kompas itu walaupun bentuknya koran, e-paper gitu ya, korannya dalam bentuk elektronik itu seperti itu dilakukan oleh Kompas pertama kali. Ketika itu Kompas membuat heboh dengan membuat koran dalam bentuk digital. Tapi respon pasar kurang. Nah, ini tantangan. Jadi respon pasar terhadap
eh, koran ekorannya Kompas itu sangat tidak tidak menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya cuma buat inian aja sisipan aja. Tetap koran cetaknya ada dan bahkan dia bikin online ya, bikin kompas.com gitu ya. Nah, tetap yang utamanya adalah media online-nya. Nah, sisipannya ada di situ e-paper dari Kompasnya dibuat PDF, kemudian dibuat per lembar itu. Dan hampir semua koran melakukan itu. Walaupun pembacanya memang tidak terlalu dominan. Karena pertama, ketika disurvei, kenapa kok pembaca koran itu tidak mau beralih ke e-paper gitu kan. Ternyata agak sedikit merepotkan katanya. Pertama, mereka harus mengezoom tulisan-tulisan itu, kemudian menggeser dan sebagainya, dan itu agak merepotkan. Apalagi orang-orang yang lahir di tahun 80-an ke bawah gitu. Agak sulit sekali. Nah, akhirnya mereka berlomba-lomba membuat semacam media online. Misalnya koran Sindo punya sindonews.com, Tempo punya Tempo.co.id gitu ya. Terus Media Indonesia juga punya. Hampir semua koran membuat versi online-nya, tapi dalam bentuk portal ya. Misalnya mereka ingin seperti Detik.com, pelopor media online tersebut gitu ya. Media online kita itu dipelopori oleh Detik waktu itu. Ada juga dulu Astaga.com tapi bangkrut. Yang terus kemudian Detik lah yang berkibar. Kemudian ada lagi Merdeka.com. Media-media jurnalis yang sampai sekarang masih berkibar. Dan sekarang yang lagi media baru yang Kumparan itu ya, kumparan.com itu lagi heboh, lagi cukup, walaupun dia nggak terlalu besar, tapi beritanya cukup berbobot dan cukup di media, orang-orang media tuh Kumparan.com cukup diperhitungkan selain Tempo ya. Nah, jadi memang media cetak sudah mati. Ya ngap-ngapan lah gitu ya bahasanya. Apa bahasa itunya ya? Ya pokoknya sudah di leher lah ibaratnya ya. Jadi bisa dikatakan anak-anak muda yang lahir tahun 90-an ke atas itu sudah tidak lagi melirik majalah cetak atau koran cetak. Itu sudah dipastikan. Jadi sekarang Kompas, Tempo, Sindo, Media Indonesia hanya mengandalkan sisa-sisa pelanggan yang berusia 45 tahun ke atas. 40 tahun ke bawah itu sudah meninggalkan cetak. Apalagi di dunia kalian anak-anak SMA. Saya rasa sudah tidak kenal itu majalah atau cetak gitu ya. Kalau dulu mungkin zamannya Bu Evi juga masih muda, kita sangat mengenal majalah cetak untuk di kalangan anak muda, misalnya majalah Hai. Siapa yang tidak kenal tuh majalah Hai? Majalah gaya hidup anak-anak muda ya pada saat itu. Cetak, dalam bentuk cetak pada saat itu cukup heboh. Kemudian di kalangan wanitanya ada majalah Anita gitu ya. Itu kan majalah-majalah yang santai, tapi ya sangat digemari oleh masyarakat kalangan muda saat itu. Nah, anak-anak muda sekarang kan tidak menikmati itu. Bahkan mungkin tidak tahu gitu ya. Jangankan menikmati, tahu pun kadang-kadang apa ya gitu. Nah, ini kan tantangan juga. Nah, sekarang dunianya adalah dunia digital. Nah, makanya ya kita harus bisa membuat itu. Nah, sekarang kemarin saya bilang sama Bu Evi bahwa pelajari aplikasi InDesign. Mungkin sudah ada beberapa teman adik-adik yang sudah mempelajari sedikit mengenai aplikasi itu, dan nanti bisa saya bimbing sedikit-sedikit ya. Walaupun memang di sini komputer kerja saya monitornya agak sedikit gangguan gitu ya. Saya jadi nggak bisa mempraktekkan di sini. Kalau di kantor sih oke aja gitu ya. Kebetulan saya lagi libur ya. Jadi ya di rumah. Nah, mungkin
sedikit itu, sedikit apa banyak itu tadi pengantarnya? Kebanyakan kali ya. Jadi kita ini aja deh, interaktif aja, tanya jawab atau apa yang kira-kira ada kesulitan di mana, dan nanti saya akan sedikit kasih masukan. Mungkin itu ke Ibu moderator bisa diinin lagi. Baik Bapak, terima kasih atas pendahuluannya Pak ya. Ini baru pendahuluan. Insya Allah nanti banyak yang akan diberikan yang lain. Oke anak-anak hebat. Ini ada waktu, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Nasrullah, mumpung ada pakarnya ya, pakar desain di sini. Silakan langsung ditanyakan kepada Bapak. Mikrofonnya boleh dinyalakan. Barangkali ada yang sudah mencoba aplikasi yang sudah disampaikan oleh Bu Evi kemarin terkait InDesign, Photoshop, atau yang lain. Silakan ditanyakan, mumpung ada pakarnya di sini. Sambil jalan, sambil saya jelaskan, nanti kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya, omongan saya nggak apa-apa. Oh, siap-siap. Silakan, jadi jadi aplikasi InDesign ini adalah aplikasi yang saya bilang sangat lengkap fiturnya, dan dibandingin Quark Express ya, Quark Express juga bisa di PC. Quark Express itu yang koran saya pakai itu, koran Sindo Batam, koran Sindo Jakarta tadi itu pakainya aplikasi Quark Express. Tapi Quark Express ini kalau saya bilang di PC sangat kepayahan. Makanya saya lebih menganjurkan atau lebih merekomendasikan aplikasi Adobe InDesign. Itu untuk tampilan desain yang tidak bergerak ya, bukan video. Kalau video nanti ada lagi kita singgung sedikit ya, nanti ada juga, karena majalah e-magazine ini tidak bisa hanya mengandalkan desain yang mati, kaku gitu ya. Kita juga harus membuat konten-konten video. Majalah-majalah sekarang tuh seperti itu. Ada konten-konten videonya, dan itu aplikasinya malah lebih sangat mudah. Yang jelas, kita munculkan saja di ujungnya itu nama media kita, majalah apa namanya. Kemudian kita munculin teks-teks untuk memberitakan ini peristiwa apa, ini tentang bahasannya apa, gitu kan. Ini sangat mudah, dan itu di handphone juga bisa. Kita bisa pakai Filmora, bisa pakai KineMaster gitu kan. Apalagi sekarang kan KineMasternya bisa kita hilangkan gitu kan. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi itu yang ada di handphone itu kita bisa manfaatkan untuk keperluan majalah e-magazine ini. Ada sekarang itu e-magazine itu kan tidak hanya desain yang hanya diam seperti itu, tapi ada juga video-video yang memberitakan atau memberikan info tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi tetap ada semacam di pojok, biasanya itu di pojok ada nama majalah kita. Dan itu kan bisa kita share lewat WA group, macam-macam dan sebagainya. Itu penyebarannya malah lebih mudah seperti itu. Dan itu sekarang sedang dilakukan oleh media kami. Media kami itu sekarang paling tidak satu hari harus mengupload video-video berita, 50 video berita. Dan sekarang tuh tugas saya di situ. Saya harus mengupload
satu portal ya. Kebetulan saya pegang 3 portal, ada iNews, ada sindonews.com dan Okezone. Ini masing-masing 50, 50, 50. Jadi tim kami harus menyediakan setiap hari 150 konten video berita. Nah, itu bisa kita tiru. Mungkin adik-adik nanti bisa meniru itu. Kalau memang nanti pola InDesign-nya mungkin masih belajar lagi, agak lama memang. Ya, mungkin seminggu juga bisa lancar sih. Tapi kalau video ini kan udah terbiasa, teman-teman adik-adik mungkin udah biasa main di KineMaster atau di Filmora gitu ya. Itu kita bisa membuat video-video berita di situ. Muatan-muatan ilmu pengetahuan di situ, tapi kita bikin tulisan atau redaksi tersendiri. Nah, itu tugas dari redaksi majalah, menyiapkan naskah-naskah. Kalau kita disebutnya produser ya, kalau di media TV atau online itu kita sebutnya itu produser, bukannya lagi produser itu ya kayak redaktur lah. Dia menyiapkan video-videonya, nanti tim liputannya kita sebut reporter atau kontributor, mereka yang mengesut semua kejadian, misalnya kejadian di SMA 4 nih sedang apa, mungkin nanti mau ada tatap muka dan sebagainya, kita wawancara kepala sekolah dan sebagainya, kemudian kita buat videonya, kemudian kita jahit, istilahnya tuh jahit ya, menggabung-gabungkan video-video yang sudah dikirimkan oleh para reporter di lapangan. Kemudian tugas redaktur adalah membuat naskahnya. Lalu naskahnya itu dimunculkan di bawah itu. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada satu konten kita sebar di grup kelas-kelas atau semacamnya gitu ya. Kemudian tetap di situ ada identitas majalah sekolahnya. Jadi orang tahu, oh ini liputan dari majalah sekolah. Jadi yang disebut e-magazine itu tidak hanya mendesain secara ya seperti itu yang per-lembar itu tidak, tapi ada juga muatan-muatan video. Dan ini yang paling praktis sebenarnya. Konten berita video ini paling praktis, paling gampang sebenarnya. Karena aplikasinya sudah disediakan di handphone, kita bisa pakai KineMaster, Filmora itu yang saya bilang, dan itu sangat mudah. Anak saya aja yang kelas 1 SMA di Bogor sudah memakai itu aplikasi KineMaster, dan dia bisa membuat semacam satu pola berita atau pola liputan sendiri gitu ya. Saya bilang, oh ini cocok sekali buat anak-anak SMA. Yang jelas identitas majalah kita, majalah adik-adik harus tetap dimunculin. Dan itu sangat gampang. Modalnya cuma handphone, ya kan? Kalian liput misalnya sekolah ini mau ngadain apa nih? Oh, tatap muka atau apalah gitu ya. Liput. Mungkin materi-materi tentang jurnalistik sudah diajarkan, jadi nanti ada semacam kira-kira apa aja yang layak diliput, yang boleh diliput, terus nanti ada wawancaranya dan sebagainya, nanti digabungkan menjadi sebuah satu video utuh, dan itu bercerita tentang sesuatu itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman di SMA 15 itu. Jadi kalau saya sih nyaranin, mungkin e-magazine ini dalam bentuk desain desain yang mati seperti itu, oke, kita garap pelan-pelan, tapi yang jangan dilupakan yang paling gampang sebenarnya ada liputan-liputan kecil itu, dan mungkin saya rasa itu udah dilakukan lah. Biasanya teman-teman di SMA itu sekarang sudah melakukan itu, karena itu paling gampang, hanya modal handphone, sudah sama aplikasi itu, jadi video, kirim. Nah, paling nanti teknisnya adalah memasukkan kode-kode itu kan, membuatnya itu kan, saya rasa sih anak-anak sekarang udah jago-jago lah, udah gampang sekali itu aplikasi-aplikasi itu ya. Kalau apalagi kita ngerjainnya di laptop itu lebih asik lagi sebenarnya. Di handphone tuh memang gampang, enak gitu ya, praktis. Tapi kalau buat generasi saya agak sedikit ribet kalau saya bilang. Atau mungkin tangan saya kegedean kali, jadi jarinya agak susah ya. Jadi kalau saya lebih senang kerja di PC atau di laptop gitu, baru kita kirim ke handphone gitu kan. Nah, seperti itu. Ini sedikit masukan aja gitu.
Ya, gimana adik-adik? Saya aja lah yang bertanya kalau begitu. Kalau kalau Ibu Saya- Evi mah sering bertanya nih. Dia udah bosan ya. Udah bolak-balik nanya. Mungkin konsep e-magazine-nya tadi kali ya, di tidak sempit kalau tadi ternyata dengan Kinemaster aja kita bisa gitu ya, tidak harus dengan media yang selama ini kita lihat gitu ya. Jadi Betul. ya, jadi mungkin perlu dijelaskan kembali itu ya, biar supaya wawasan kita bertambah dan kita tidak terpaku dengan bentuk yang seperti itu gitu. Mungkin begitu. Iya, betul. Iya, saya rasa kita cari yang praktis dan yang paling gampang dan yang sekarang ada di hadapan anak-anak. Iya. Nah, saya rasa itulah bentuk e-magazine itu kan nggak selalu kayak majalah dulu, bentuknya desain orang baca gitu kan nggak. Jadi bisa video-video itu, tapi kan menginfokan tentang berita di sekolah, tentang kegiatan sekolah, dan itu sangat praktis sekali, sangat-sangat praktis kalau saya bilang. Kita misalnya anggota majalah ini, tim majalah ini ada berapa orang, ya sudah, ini ada kegiatan ini. Cuma kirim aja beberapa orang untuk ngeliput, satu ngeliput suasana, terus ada yang wawancara, sebagainya, kemudian kita gabungkan di Kinemaster itu menjadi sebuah video utuh, kemudian munculkan teks-teks. Itu kan sangat praktis itu. Dan itu yang sekarang sedang ngetren. Itu kita bisa sebar di media sosial, di WA Group, di Instagram, di TikTok. Itu bisa kita format seperti itu. Gitu. Jadi ya saya rasa mungkin untuk saat ini sambil jalan mungkin ada juga ya kita akan desain-desain seperti itu tetap ada kalau tetap ada lah. Tapi video ini kalau saya rasa yang paling bisa langsung dipraktekkan. Saya rasa itu. Dan Kinemaster itu gampang sekali dipelajari. Filmora apalagi. Filmora juga gampang sekali dipelajari, hanya memadukan beberapa potongan-potongan liputan dari handphone, kita gabung menjadi sebuah berita, masukkan teks, kemudian identitas majalah kita di pojok kiri. Sudah jadi. Itu jadi sebuah konten berita dan kita bisa sebar. Oh, ternyata anak-anak majalah bikin berita nih, gini kan. Gampang sekali tuh saya bilang. Mungkin itu sangat praktis. Udah ada yang tahu Kinemaster kan? Udah pernah nyoba-nyoba kan? Sudah itu, cuma Sudah. tidak bersuara. Dan TikTok juga itu sebenarnya bisa loh. Jadi TikTok itu kita pernah join sama TikTok karena TikTok ini merasa pembuatannya ini tidak seimbang. Artinya gini, pangsa pasar yang dia sasar ini sekarang lebih dominan ke yang hura-hura, santai-santai. Padahal TikTok sebenarnya membuat konten-konten berita juga. Makanya TikTok bekerja sama dengan MNC Group untuk disediakan konten-konten beritanya. Jadi TikTok juga merasa, loh kok nggak ada yang buat TikTokan berita-berita ya? Jadi TikTok juga merasa, loh, padahal saya buat TikTok ini ada juga loh buat berita-berita gitu. Dan itu nggak digarap. Dan itu jarang orang taunya TikTok itu adalah ya yang seperti itulah yang kita tahu gitu kan, yang cepat mendatangkan uang gitu kan. Nah itu juga bisa kita pakai, anak-anak media jurnalis di anak majalah juga bisa pakai itu, pakai media TikTok itu, Instagram apalagi dengan foto-foto feature-nya, misalnya foto-foto feature ini kan kalau Instagram mungkin lebih mengedepankan foto-foto, ya kita main di foto-foto feature, foto-foto yang bercerita gitu. Dengan teks-teks yang hanya sedikit gitu, tapi udah langsung mengena ke pembaca gitu. Seperti itu. Mungkin benar kata Bu Evi, ya yang di hadapan adik-adik sekarang mungkin ada itu, ya mungkin udah kita fokuskan aja dulu ke situ gitu. Nah nanti yang desain-desain seperti InDesign ini mungkin nanti sambil jalan lah ya. Sambil jalan, mungkin ada satu orang yang mendalami itu, ya sudah jalan. Seperti itu. Jadi jangan terpaku e-magazine itu desain mati seperti itu yang nggak bergerak, jangan. Jadi kita juga bisa seperti TV-TV itu,
benar. Jadi apa yang dilakukan TV bisa kita lakukan sekarang. Seperti itu. Seperti itu Bu Evi. Oke, baik. Satu lagi saya nanya lagi, masih banyak mungkinnya, bukan satu lagi. Itu kalau kita tadi pakai KineMaster gitu kan ya, kalau nggak premium, tidak berbayar gitu ya kan, mungkin apa itu untuk sekolah ya masih bisa menggunakan atau bagaimana? Iya, kalau kan saya sebenarnya sih kalau anak saya ini kan pakai yang tidak berbayar gitu ya, tidak berbayar dan sebenarnya nggak masalah kan KineMaster-nya itu bisa kita hilangkan ya. Aman ya itu? Aman. Jadi ketika kita tampilin ada logo KineMaster-nya biasanya tuh ya, itu ada teknik untuk menghilangkannya. Anak-anak saya rasa bisa ngerti. Anak saya aja bisa menghilangkan KineMaster itu. Dan orang kan nggak tahu ini dari KineMaster atau dari mana. Pokoknya aplikasi ini adalah ya untuk video aja dan itu tidak berbayar, tidak kena. Artinya kalau udah jadi video utuh, orang tidak akan tahu itu buatnya dari KineMaster, dari Filmora atau dari Premiere. Yang lebih rumit malah kalau Premiere itu buat di komputer PC ya. Kalau teman-teman punya PC itu Premiere. Kalau kita lihat yang di TV-TV itu video-video di TV itu semuanya pakai Premiere. Hampir semua pakai Premiere, Adobe Premiere. Kalau yang kita di handphone ya cukup pakai itu aja. Agak rumit kalau ada Premiere dan komputernya pun harus support dan saya rasa tidak cocok juga buat anak-anak SMA gitu ya. Kalau mempelajari boleh, tapi agak mahal lah gitu. Ya, saya rasa yang paling familiar sama kita ya KineMaster itu, KineMaster atau bisa Filmora. Filmora ada yang bergratisnya, ada yang kita pakai yang bergratis aja, nggak usah pakai yang bayar-bayar dan itu tidak kena tidak kena copyright lah gitu. Seperti itu. Paling kita hati-hati nanti di musik. Kalau kita sebar di YouTube terutama ya. Tapi kalau kita masukin di grup-grup aja, grup-grup WA aja, itu nggak masalah. Musik silahkan pakai aja. Backsound-nya ya. Backsound-nya bisa. Atau nanti saya juga bisa menyumbangkan banyak di tempat saya tuh bank backsound lah gitu ya. Jadi ada musik-musik, ada ratusan ribuan musik. Nanti kalau memang butuh, tinggal WA saya, nanti saya kirim. Mau musik mencekam, mau musik nakut-nakutin gitu kan. Mau musik kriminal, mau musik sedih, mau musik lagi seneng atau apa, kita ada semua. Nanti kalau memang butuh, bisa saya kirim lewat WA gitu. Kalau teman-teman butuh, nanti saya kirim. Cuma satu syarat, jangan di-upload di YouTube. Ya, itu aja. Kalau untuk buat sekedar ini sih silakan bisa cari di YouTube. Di YouTube pun yang kita bisa download itu banyak kok yang gratis-gratis yang tidak kena copyright ya. Cari aja di situ. Baik. Bu Hayu, ada yang mau didiskusikan? Tadi Liza chat saya, katanya dia udah buat ada desain, ingin didiskusikan. Silakan Bu Hayu. Oh, boleh tadi nih. Liza, tadi dia menampilkan katanya. Silakan. Oh ya, boleh. Oke, Liza. Ada Liza? Ya, Bu. Oke, silakan langsung ditampilkan nggak apa, Nak? Nggak bisa ini, Bu. Nggak pandai ini tampil layar. Boleh kirim ke WA, kirim ke WA dulu, ke WA grup aja. Kirim dulu ke WA grup. Oh, boleh, Bu. Liza pakai apa itu desainnya? Kadang pakai Photoshop, kadang pakai Canva. Pakai Photoshop atau pakai apa? Canva. Oh ya Canva. Ya bisa aja itu. Enggak sekarang sangat banyak sekali sih aplikasi. Enggak masalah. Ngerjainnya di laptop atau di handphone? Di laptop, Pak. Oh, di laptop. Kalau di handphone kayak kurang aja gitu. Iya, benar kalau untuk ini. Iya. Buka kayaknya ding. Ya. Sudah nampak? Sudah. Ini cukup.
Iya. Cukup keren lah, ini atraktif sekali. Ah, ini sih. Ini sih. Udahlah Bu Evi, ini udah oke nih. Halo? Ya Pak. Iya, ini saya rasa desain dari Lisa ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, ini saya rasa udah cukup keren lah. Tapi kalau kita di media ini namanya infografis. Infografis. Ini kita namain adalah infografis, memadukan antara teks-teks pendek atau data-data pendek dengan gambar-gambar. Ya, kita sebut infografis. Kalau yang dominan teks, kan biasanya kalau majalah itu kan dominan teks kan? Kalau majalah itu dominan teks. Nah, infografis itu melengkapi teks-teks itu. Nah, Halija bikin belum? Misalnya ada satu tulisan yang bisa desain dalam bentuk majalah gitu, satu halaman atau 2 halaman, tapi bentuknya teks, dominan teks gitu. Udah nyoba belum di aplikasi itu? Belum sih Pak, belum pernah. Tapi itu harus benar-benar teks semua, nggak boleh ada berupa gambar atau apa gitu. Oh harus. Jadi kalau konsep desain majalah itu adalah satu halaman itu usahakan ada gambar, ada foto, atau ada ruang kosong. Jadi tidak teks dominan. Kalau teks dominannya sangat dominan, itu pembaca akan bosen. Makanya ada teks, tapi dia lebih dominan dibandingin gambar itu. Misalnya gambarnya, bisa aja sih, misalnya untuk headline, gambarnya besar, teksnya sedikit, itu nggak masalah untuk headline. Ya, untuk headline, untuk berita utama. Tapi ketika sudah masuk berita-berita pendukung, maka kita usahakan teksnya agak banyak, gambarnya atau fotonya ya sedikit nggak masalah. Dan ini yang Lisa buat ini adalah kita sebut infografis. Jadi data-data kita combine dengan gambar, kemudian kita jadikan satu tampilan seperti ini. Ini infografis dan ini harus ada di media saya itu. Kalau nggak ada media graf, kalau nggak ada infografis, bos kita tuh ngamuk, marah. Ini apa kok nggak ada infografisnya gitu. Jadi apa yang Lisa lakukan ini memang udah sangat pas. Jadi apalagi sekarang anak-anak sekarang bacanya pengen praktis ya. Ini bisa ditampilkan dan ini bisa disebar di media di WA group. Grafis-grafis ini yang kita kemudian kita sebar di medsos. Jadi di MNC sendiri ada DEX namanya DEX infografis. Jadi dia ada sekitar 20 orang khusus menggarap infografis itu. Nah, infografis ini bisa dimuat di koran atau langsung dilepas di Instagram, di mana di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Itu bisa kita kalau kita di tempat saya itu dilepas aja begitu. Satu gambar begini dia dilepas aja. Nanti akan kelihatan infografis mana yang banyak dilihat orang. Nah, kalau dalam mendesain sebuah majalah, satu halaman itu, satu tema, usahakan ada infografis seperti ini. Atau tema-tema utama lah. Tema misalnya magazine SMA 15 ini temanya hari ini adalah tentang sekolah tatap muka. Nah, mungkin ada infografis-infografis seperti ini yang menjelaskan tentang data-data misalnya, sekolah-sekolah mana aja yang sudah melakukan tatap muka atau daerah-daerah mana aja yang sudah melakukan tatap muka, dibuatlah infografis seperti ini. Dan dibuat pelengkap sebagai di dalam tulisan-tulisan utama. Jadi seperti itu. Dan ini udah cukup bagus untuk anak-anak SMA udah bagus lah. Udah bagus, udah keren. Dan ini bisa disebarkan lewat media grup, WA dan sebagainya. Cuma tetap di sini ada logo majalahnya belum?
Belum. Belum ada ya. Nah, nanti bagusnya siapa tadi? Siapa namanya? Lupa. Liza, tapi dibikin baku ya. Jadi ada ciri khasnya. Misalnya logonya itu ditaruh semua infografis yang Liza bikin, nanti logonya itu ada di bawah atau di atas. Bikin aja terserah. Dan itu jangan berubah-ubah. Misalnya logo majalah itu adanya di atas, di blok warna apa atau gimana terserah. Yang jelas munculkan logo itu dan jangan dirubah-rubah, dipindah-pindah. Usahakan di situ biar orang, oh ini berarti ciri khasnya di situ gitu. Seperti itu. Jadi tampilkan identitas majalahnya, kemudian ya sudah itu bisa disebar atau digabungkan dalam bentuk desain majalah utuh. Seperti itu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya boleh? Iya boleh. Sangat-sangat boleh. Emang diharapkan nanya. Kan tadi soal desain. Nah, kalau soal untuk media promosinya, itu kalau majalah itu lebih efektif di Instagram atau di blog internet gitu? Sebenarnya sih kalau media promosi yang sekarang sangat bukan hanya untuk majalah ya, hampir semua media promosi itu sekarang yaitu saya bilang lebih efektif pakai Instagram Instagram di TikTok kan nggak jadi masalah. Kalian buat TikTok, tim redaksi bikin TikTok atau apalah Instagram, nanti bisa dibuat Instagram, bisa dibuat TikTok, kan cuma format videonya aja yang beda ya. Dan nanti udah kita sebar aja bahwa ini ada majalah gini kita seperti itulah. Jadi saya rasa gunakan TikTok dan Instagram. Anak-anak sekarang itu kalau nggak TikTok ya Instagram, nggak mungkin Facebook kan angkatan kalian. Angkatan kita Bu Evi ya, Facebook masih ya. Jadi saya rasa mungkin untuk promo ya, untuk bikin promo majalah kalian buat video sederhana aja, entah itu TikTokan atau apa, munculkan itu dan sebar itu. Jadi teman-teman kalian di SMA itu tahu, oh ada nih majalah, kita punya majalah loh, gitu. Nah setelah itu baru kalian nanti bikin liputan-liputan sederhana gitu kan, liputan-liputan yang tadi Bu Yepi bilang, manfaatkan yang ada di depan kita. Misalnya pakai handphone, ya sudah pakai itu aja, video-video ringan, tapi berbobot berita dan berbobot informasi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Seperti itu. Ya, kalau memang belum bisa mendesain teks-teks secara utuh dalam bentuk desain majalah secara utuh gitu ya, ya mungkin bisa disebar lewat infografis-infografis seperti yang Lisa buat seperti ini. Ya. Misalnya ada info tentang kalian dapat masukan nih, atau dapat baca buku atau apa, kalian buat semacam ya garis besarnya saja, kemudian dibuat infografis, ditambah gambar sebagainya, masukkan identitas majalah kalian, sebar. Seperti itu aja, buat sebar lagi. Jadi majalah itu, e-magazine itu tidak mesti harus utuh halaman 1 sampai 20 atau 30, enggak. Konsep sekarang adalah bisa pisah-pisah. Kalian jadi satu infografis, sebar. Yang penting identitas majalah itu ada. Kalian dapat satu tulisan, sebar gitu. Jadi nggak menunggu. Kalau sekarang unik, enaknya gitu. Kalau media cetak dulu, harus menunggu daftar isi, terus kata sambutan dari kepala sekolah, sebagainya. Kan lama. Nah, kalau sekarang mungkin, kalau saya sarankan untuk pertama ini, kalian buat aja semacam video mengenai untuk membuat media ini mulai dikenal. Buat aja semacam liputan wawancara kepala sekolah atau siapalah, kepala sekolah mungkin yang lebih kompeten, menyambut penerbitan e-magazine ini. Buat video ringan, video kecil, kemudian munculkan identitas majalah kalian, sudah sebar. Mungkin sekitar 3, jangan sampai 2 menit. Saya rasa itu terlalu lama. Jadi konsep kalau di media sosial itu,
pemirsa itu akan konsen di detik pertama sampai detik ke-10. Bahkan ada yang bilang detik ke-8. Ketika detik ke-8 atau ke-10 itu udah mulai membosankan, orang langsung matiin itu video. Jadi idealnya kalau bikin-bikin video itu usahakan di bawah 1 menit, tapi muatannya langsung kena. Misalnya video wawancara dengan kepala sekolah kan agak panjang tuh. Kalian cari inti-intinya, bikin agar 1 menit, bahkan bisa di bawah 1 menit. Kemudian kalian lepas ke media sosial, sudah jadi seperti itu. Jadi sekarang saya rasa sih bikin majalah sekolah itu makin gampang, medianya makin banyak dan tidak butuh biaya besar. Tidak butuh biaya besar. Ini sebagai perbandingan aja ya. SMA 78 yang belum yang saya bimbing dulu itu, mereka itu bikin majalahnya per 3 bulan, per 2 bulan bahkan. Kalian tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencetak? Itu tahun 2000 berapa ya? Agak udah lama juga. Itu sekitar 12 jutaan. 1 kali terbit. 1 kali terbit 12 jutaan. Bayangkan coba. Kalau sekarang, kan nggak perlu modal banyak. Tinggal kuota aja paling banyakin gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak jurnalistik sekarang itu dipermudah lah dengan adanya internet ini, media sosial ini. Dipermudah lah saya bilang. Sangat-sangat dipermudah. Karena dunia kerja juga seperti itu. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang, ya sama dengan dunia kerja yang dilakukan sekarang oleh corporate media itu. Sama, persis sama. Makanya sekarang itu kita lagi, bos saya itu lagi hobi merekrut anak-anak fresh graduate atau anak-anak magang. Itu sangat senang kita kalau ada anak-anak magang. Kalau kalian deket, saya ajak magang deh di perusahaan saya, di kantor saya. Ya. Karena kita butuh anak-anak muda yang di media sosial itu yang sangat-sangat berani, kreatif. Kalau angkatan-angkatan kita kan agak malu untuk bikin-bikin seperti itu. Tapi mereka tuh, oke aja, sambil senang-senang gitu kan. Dan itu mendatangkan uang. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sambil menunggu, saya ingin bertanya, boleh Pak ya? Oh, boleh. Terkait dengan magazine tadi ya, dengan konsep video itu sebenarnya sangat-sangat membuka wawasan kami semuanya, karena gambaran kami adalah seperti magazine yang mati tadi gitu ya, tulisan gambar seperti itu. Dan kalau kami lihat memang anak-anak itu kalau dengan KineMaster atau Filmora memang sudah sangat-sangat familiar gitu ya. Betul. Mungkin kan kami belum punya gambaran gitu ya Pak ya, belum punya gambaran seperti apa. Nah, tadi Pak sudah menjelaskan dalam bentuk ada teksnya, ada videonya, ada wawancara singkatnya. Iya. Mungkin Bapak di akhir nanti boleh mengirimkan contohnya ya, dalam bentuk videonya terkait dengan contoh majalah digital tadi dalam bentuk video gitu ya. Sehingga kita punya gambaran. Iya, betul. Oke. Nah, kita punya gambaran terkait dengan itu. Kalau misalnya magazine-nya dalam bentuk video, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini ya, misalnya kita ingin buat magazine tapi dalam bentuk mati tadi, teks sama gambar. Apakah ada batasan halaman atau tidak? Kemudian kalau halaman terlalu sedikit, apakah tidak sama dengan buletin seperti itu, Pak? Atau mungkin bisa juga dijelaskan terkait dengan buletin seperti apa? Ya. Sebenarnya konsep yang tadi video itu saya rasa kalau ibu dan adik-adik buka media saya, sindonews.com, Okezone atau inews.co.id itu udah banyak tuh contoh-contohnya. Jadi kalau kalian buka aja sindonews.com, nah nanti di situ ada beranda, ada halaman utama, kemudian klik berita nasional, nanti di ujungnya tuh ada video. Nah itu berita-berita video di situ banyak sekali contoh-contohnya. Nah itu yang saya buat. Jadi memadukan antara video dan teks. Atau nanti bisa aja saya kirim ke
WiFi dalam bentuk MP4, nanti bisa disebar di grup majalah ini. Nanti akan saya kirim banyak beberapa, dan mungkin ada liputan tentang artis, tentang kuliner, tentang ilmu pengetahuan, tentang kriminal, pokoknya hampir semua yang seperti di TV itu. Cuma sekarang kita buat pendek-pendek. Kita itu nggak boleh melebihi dari 2 menit. Biasanya seperti itu. Karena akan memakan memori yang cukup besar. Gitu. Seperti itu, Bu. Nanti insya Allah kalau ini nanti saya akan kirim, bisa contohnya, atau memang kalau mau praktis, mau lihat langsung di media kami sudah banyak gitu ya. Terus yang kedua, tadi mengenai jumlah halaman, Bu ya, buletin sama majalah. Sebenarnya kalau buletin itu adalah kan semacam apa ya, kalau buletin itu ya itu benar Ibu bilang tadi, ya sekitar, ada yang bilang buletin itu cuma butuh 4 halaman, ada, itu namanya buletin kalau seperti itu, atau pamflet lah gitu ya, atau 8 halaman ada. Tapi kan sekarang, e-magazine sekarang, itu bukan dalam bentuk cetak. Kalau dulu media itu harus dicetak. Ketika media itu dicetak kan kelihatan tebal tipisnya ya, Bu. Nah, itu yang kadang-kadang suka membuat kita jadi salah mengartikan bahwa majalah itu harus tebal, harus banyak halamannya. Konsep media cetak dulu seperti itu memang. Harus banyak, harus lebih dari sekian halaman baru disebut majalah. Sebenarnya majalah itu adalah berita-berita yang dibahas secara mendalam. Kalau buletin itu kan ya semacam kayak buletin ilmiah dan sebagainya ya. Itu kan cuma satu bahasan, satu tema dibahas, ya udah selesai pada buletin itu. Tapi kalau majalah kan banyak bahasan dibahas. Misalnya kita ambil contoh majalah Tempo. Majalah Tempo itu kan dalam satu bentuk majalah cetak, dia itu membahas sekitar bisa 15-10 bahasan, tapi dibahasnya mendalam. Bedanya majalah dengan koran kan seperti itu. Koran itu kan hanya memuat berita-beritanya, kemudian diperdalam oleh majalah. Misalnya tentang korupsi, KPK melakukan tangkap tangan terhadap Menteri Sosial. Ya. Itu salah satu contoh. Koran hanya memuat tentang itu saja. Tapi majalah melakukan investigasi yang lebih mendalam. Misalnya, ini sebelum dia ketangkap tangan, dia nelfon siapa aja nih, siapa aja yang datang. Terus, wah pokoknya mendalam. Bahkan sampai, mungkin dari menteri itu keluar rumah dan sebagainya, itu wartawan itu harus dapat data itu. Wartawan koran nggak perlu itu. Wartawan koran tuh nggak perlu itu. Wartawan majalah harus dapat data itu. Dia keluar rumah jam berapa, kemudian ke sini jam berapa, sampai ketangkap tangan tuh jam berapa. Itu terus apa yang diomongin ke istrinya mungkin pada saat dia harus begini-begini. Pokoknya tuh majalah, wartawan majalah itu di situ. Jadi perbedaan antara koran, buletin, majalah tuh di situ. Nah, konsep berapa halaman, saya rasa di zaman e-magazine sekarang, kita jangan terjebak harus berapa halaman, harus banyak, jangan. Yang jelas, ketika ada materi atau ada info, 1 atau 2, ya sudah kita infokan. Ada 1, 2 halaman, 3 halaman dalam bentuk desain gitu ya, desain mati itu. Udah kita infokan aja langsung, kita sebar ke grup, tapi dengan konsep, tapi dengan catatan harus selalu ada identitas majalah kita. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap adik-adik jangan jangan terlalu berpikir bahwa majalah itu harus full, misalnya 30 halaman, 40 halaman. Itu cukup, kalau zaman sekarang itu cukup tidak praktis lah. Itu saya bilang, ada 2-3 bahasan, bisa kita sebar langsung, udah sebar. Besok lagi misalnya, tapi konsep majalah ini kan harus kita perhatikan juga, Bu. Misalnya konsep majalah ini berapa? Mingguan. Majalah itu kan biasanya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Biasanya majalah itu. Nggak ada majalah yang harian,
nggak ada juga. Tapi kalau e-magazine memungkinkan itu. E-magazine itu sudah menghilangkan sekat-sekat itu. Detik membuat ada majalahnya sedikit namanya X-File atau apa gitu, itu dalam bentuk desain majalah mati seperti itu, Detik ya. Itu pun dia bisa 2-3 hari ditampilin, kemudian besok lagi ditampilin lagi yang lain. Jadi ketika konsep e-magazine sudah hilang itu batas bulanan, mingguan, atau 2 mingguan, hilang itu semua. Jadi tergantung kreativitas teman-teman aja sekarang. Karena zamannya sekarang udah e-magazine yang sudah tidak terbatas lagi dengan waktu, tempat dan sebagainya, ya sudah. Konsep majalah sekarang itu adalah bisa harian, bisa sehari berapa kali. Yang jelas ada identitas itu. Mungkin konsepnya seperti itu Bu nantinya. Oh, baik Pak. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Satu lagi. Jadi tadi Bapak sampaikan kan majalah itu banyak bahasan dan memang kita detailkan di situ ya Pak, bedanya Ya, betul. dengan buletin seperti itu. Ketika kita mengubah dari majalah cetak ke majalah magazine atau dalam bentuk video tadi dengan durasi yang efektif kurang dari 2 menit, 2 menit kan ya Pak tadi ya. Kalau bisa kurang dari itulah. Apakah memungkinkan banyak bahasan itu dalam kurun waktu 2 menit itu, ataukah hanya kita fokuskan satu bahasan saja, atau seperti apa sehingga video itu bisa efektif seperti itu Pak? Ya, sebenarnya ini permasalahan ini juga sama Bu. Ini dikeluhkan juga oleh redaktur-redaktur kami, produser-produser kami yang membuat naskah dan mencari gambar gitu, mencari video. Dia disuruh meringkas misalnya liputan tentang misalnya tentang kebakaran hutan misalnya. Nah, ada video utuh yang kita terima itu lamanya itu, durasinya itu sekitar 30 menitan. Ibu tahu, kita disuruh ngerangkum menjadi berapa? Cuma 2 menit. 28 menit itu harus hilang. Bayangkan coba. Tapi apakah kemudian tidak ada cara? Iya, ada cara. Jadi itulah saya bilang, anak-anak yang dilatih di dunia jurnalistik, apalagi dia senang membaca. Makanya kan kalau orang-orang yang aktif di jurnalistik biasanya hobi membaca, hobi menulis dan sebagainya kan. Nah, disitulah intelijensia mereka diuji. Kehebatan kreativitas mereka diuji di situ. Dan saya rasa, dan saya jamin, dan saya yakin, saya optimis, pasti bisa. Karena yang kita muat dalam 1-2 menit itu adalah hal-hal yang sebenarnya kalau secara mendalam juga bisa kita, kalau orang teknik membaca cepat itu kan sebenarnya hal-hal yang penting dia ini aja. Nah, seperti itulah. Kalau kita udah terbiasa dengan memotong-motong naskah, ngambil-ngambil yang penting, itu akan nanti lama-lama anak-anak akan terbiasa mencari yang penting-penting mana nih. Yang ketika kita susun menjadi, misalnya dari berapa halaman, misalnya naskah itu 2 halaman, 2 halaman, kemudian kita ringkas menjadi cuma 1 paragraf. Itu kerjaan yang sebenarnya sangat mengasihkan sih buat orang yang hobi baca ya. Bu Evi itu mungkin ini banget ya. Teman saya diskusi baca dulu tuh. Itu itu sangat mengasihkan sebenarnya. Kita meringkas tulisan yang sangat padat, kita ringkas. Dan saya rasa itu kan di sekolah juga udah dipelajari itu. Ayo ringkas gitu kan. Nah, saya rasa nih nanti nih dipraktekkan di video gitu kan, meringkas tulisan gitu kan, itu kan sebenarnya udah dipelajari di sekolah-sekolah kan Bu ya. Kalau udah diperintahin ayo ringkas pelajaran ini gitu kan, saya rasa anak-anak itu udah terbiasa lah ngeringkas tuh Bu. Insya Allah bisa lah Bu, itu Insya Allah bisa.
dan sangat gampang lah sebenarnya kalau kita udah tahu tata cara, pola sebenarnya, pola liputan, pola konten sebenarnya itu kan kita pelajari karena kita ketemu setiap hari. Saya bisa karena saya bertemu udah berpuluh-puluh tahun di dunia itu, makanya saya sudah bisa. Nah, saya rasa teman-teman, adik-adik juga akan nemu pola itu kalau tiap hari ketemu dengan itu. Insya Allah bisa, Bu. Saya optimis adik-adik bisa memangkas dari yang liputan-liputan panjang, mungkin naskahnya panjang. Biasanya nih tim redaksi nulisnya panjang nih, pasti itu. Tapi ketika dimuat dalam teks di video, maka keterbatasan media itu jadi hambatan. Oh, ini harus dipotong nih, kata-kata ini dibuang. Itu nanti asiknya di situ, bekerja sama timnya nanti. Oh, ini jangan begini nih, ini kayaknya kepanjangan ini, buang. Masih masukkan. Diskusi di situ asik gitu. Nambah wawasan, bikin pinter motong-motong kalimat gitu kan. Ya, seperti itu. Insya Allah, Bu, saya yakin anak-anak bisa gampang, bisa dipelajari itu. Baik, Pak, terima kasih. Bagi teman-teman yang lain, silakan bertanya. Masih ada waktu ini. Tadi Liza mau lihatkan video katanya Bu Wahyu. Oh. Liza ya. Ya. Atau yang lain mungkin masih ada. Ya, Bu. Tadi Liza share video katanya. Bukan yang tadi itu ya, yang belum dikirim di grup. Ya. Iya. Liza ada kirim di grup. Oke. Ya. Oke, Bu, ini udah keren ini. Halo? Iya, Pak. Iya, ini artinya gini, Bu Wahyu, Bu Evi, Ibu ini punya murid yang sudah cukup layak lah untuk ini. Saya rasa tadi infografis yang dia buat, terus video yang dibuat, ya memang seperti itu konsepnya. Jadi itu kan nanti tinggal dibikin ciri khasnya saja. Deliza bikinnya di program apa? Aplikasi apa? Itu disatukannya pakai CapCut, Pak. Oh, CapCut terus, oke. Terus masukin teksturnya juga di situ. Iya, sekalian di situ. Oke. Nah itulah. Jadi kan sekarang banyak sekali ada CapCut, ada KineMaster ya. Kalau udah terbiasa dengan CapCut itu ya silakan. Jadi kalau aplikasi itu sebenarnya kayak kita naik motor. Kita terbiasa naik Honda, Yamaha, Suzuki. Sebenarnya sama aja gitu loh. Kan tujuannya mah sampai warung gitu kan. Kita mau ke warung mau naik Honda, Yamaha, atau Suzuki. Nah, begitu juga dengan aplikasi-aplikasi ini. Kita mau pakai KineMaster, Filmora, atau CapCut. Silahkan pakai apa aja, tapi hasilnya kan sama. Jadi Bu, ini yang dibuat Lisa, ini sebenarnya sama dengan yang kita buat di kantor gitu. Teman-teman buat di kantor. Cuma tetap tampilin teksnya itu harus ada ciri khasnya. Misalnya teksnya itu ada semacam
efek-efek apa, misalnya ada bulatnya, ada kotak hijaunya atau apalah, pokoknya dibuat semacam ciri khas dari majalah SMA 15. Kemudian di atasnya pojok kiri itu selalu munculkan, jangan sampai hilang, nama majalah di pojok kiri atau di mana terserah aja. Sekarang kalau saya sih lebih fokus terserah di mana aja. Pada umumnya memang di pojok kiri, tapi terserah di mana aja. Yang penting identitas majalah itu selalu dimunculkan di video-video berita seperti itu. Nah, paling nanti teman-teman di liputan di mana di lapangan hanya belajar teknik pengambilan gambar. Di situ kan ada cut in, ada cut out. Itu harus belajar tuh yang gitu-gitu ya. Saya rasa anak-anak udah banyak terus yang nge-zoom ininya gimana. Jadi kalau berita itu harus dimulai dari mana dan sebagainya. Itu bisa banyak dipelajari dan sekarang di YouTube itu udah banyak lah. Kalau kita kan memang dapat pelatihannya di kantor. Nah, kalau adik-adik ini bisa mempelajari itu sendiri. Ya. Jadi video itu tidak monoton. Paling di situ aja sih sebenarnya. Ketika digabung-gabungkan, misalnya dari kita pembukanya dari cut in dulu, cut outnya di ujung dan sebagainya, terserah. Nanti teknis lah itu gampang. Yang jelas, ringkas berita itu menjadi teks-teks yang cukup cukup muat lah di video itu. Kemudian tampilkan identitas majalah. Bu Wahyu, Bu Evi, ini Lisa ini udah bisa lah membantu penerbitan majalah magazine ini gitu loh. Jadi bisa lah, insya Allah bisa. Paling nanti dibimbing mengenai konten-kontennya aja kan, seperti Bu Evi, Bu Wahyu nanti bisa membimbing konten-kontennya itu kan. Kadang-kadang anak-anak itu kreativitasnya sangat-sangat hebat. Nah, kadang-kadang suka lalai misalnya di bagian-bagian tertentu. Apa misalnya? Misalnya ada kejadian-kejadian, ya kan bisa diliput. Dan kalau kejadian-kejadian kriminal kan pasti nggak dimuat kan di majalah ini kan. Jadi ada batasan-batasan gitu kan. Paling sebatas itu aja. Cuma selebihnya sih anak-anak tuh inilah, saya rasa kreatif. Dan ini udah kelihatan kan, Lisa sudah nanti akan menularkan ke teman-teman yang lain. Atau teman-temannya juga sebenarnya udah bisa. Gitu, sebenarnya kan? Udah bisa ya. Yang satu mungkin belajar KineMaster, yang satu si Lisa dengan aplikasi yang lain, nanti yang lain juga beda kan. Jadi kalau saya bilang satu orang bisa menyediakan satu video liputan saja. Misalnya ada berapa orang di magazine ini kan. Bisa tuh tiap hari kita upload di media sosial berapa misalnya. 3-4 liputan, ya sudah. Tuh. Targetnya seperti itu. Kemudian berapa infografis yang akan kita sebar? Kita infokan ke teman-teman. Ya 2 infografis lah sebar. Atau ada tulisan-tulisan yang akan kita sebar. Ya sudah. Cuma kan sekarang kalau tulisan-tulisan dalam bentuk desain mati, itu orang malas baca sebenarnya. Kalau kita di grup WA saja, tulisan panjang aja malas baca kan? Kita aja deh. Nah, makanya saya lebih senang peringkas tulisan itu atau dibuat berseri. Misalnya cuma 1 kali tampil, 1 kali diupload, itu mungkin cuma 2-3 paragraf. Jangan semuanya. Nanti mungkin ini bagian 1, besoknya bagian 2, atau seperti itulah. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman di media. Kalau kita terlalu panjang membuat tulisan, saya pastikan jarang orang yang mau baca. Jarang sekali. Makanya peringkas tulisan itu atau dibuat berseri. Kalau ada tulisan adik-adik yang panjang, misalnya membutuhkan 20 paragraf, tampilkan misalnya bagian pertama 2-3 atau paling lama juga, paling banyak juga 5 paragraf misalnya. Sudah nanti bawahnya tulis bersambung atau bagian pertama. Kemudian besoknya lagi seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau dalam bentuk tulisan ya, dan saya rasa bisa lah teman-teman melakukan, adik-adik melakukan semua itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Silahkan. Bapak Nasrullahnya masih
siap. Masih siap. Kalau SMA 15 Batam tuh dekat sih, saya langsung bimbing di sana. Iya. Jangan harus akomodasi ya Bu Wahyu. Bu Wahyu harus kita jemput Bu Evi. Nanti kita jemput aja. Kode ini kode. Nunggu reuni Bu Evi sama Pak Nasrullah di Batam. Bener. Kalau deket itu timnya saya bawa ke kantor, itu pelatihan berapa hari gitu kan. Ayo pelatih dulu di kantor nih kan, gini udah. Makin kayak Liza ini makin mantap dia kalau dibawa ke kantor gitu ya. Iya ya, dia magang sebenarnya. Iya. Oke, ada lagi dari adik-adik? Udah jelas kayaknya ya. Saya rasa sih dari Liza itu udah mewakilkan semua, bahwa mereka sebenarnya udah siap gitu loh. Udah siap, cuma memang mereka nggak tahu sebenarnya ini mau diapain gitu kan. Kalau saya lihat kayak gitu ya, sebenarnya mereka udah punya kemampuan, cuma mau gimana ya gitu, seperti itu aja kalau saya lihat sih ya. Cuma diarahin aja sebenarnya. Dan memang anak-anak sekarang kan seperti itu, kreativitasnya tinggi, kadang-kadang ini buat apa ya gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya potensinya mah sudah sangat luar biasa ini. Sudah sangat luar biasa. Ada lagi Nak yang mau ditanyakan? Dari yang lain? Lemes kali ya? Karena buat saya lah yang nanya Bu Wahyu. Oh, silakan Bu. Saya lagi ini dari tadi ya, dari yang tadi sudah ditampilkan oleh Liza, kemudian tadi ada video juga. Menurut menurut Pak Nasrul nih ya, kira-kira yang paling tadi kan memang kita udah paling depan itu pakai video aja dulu gitu ya. Kira-kira nih dari kemampuan yang kita miliki lah, memang kita ini sedang membangun, bukan sedang ya, baru akan membangun membangun. Soalnya seperti yang tadi disampaikan, mungkin anak-anak saya ini sudah punya ini gitu, seperti puzzle ya yang belum disatukan sehingga gambarnya belum bisa utuh gitu ya. Nah, apa dulu nih kira-kira? Apakah apa dulu yang harus kita tampilkan? Apakah tadi video dulu? Video dulu kah? Ataukah infografis dulu? Sebenarnya tadi infografis udah ada modal ya. Video juga udah ada modal. Sebagai pembuka yang paling bagus di antara tadi yang sudah ditampilkan anak-anak itu, kira-kira apa nih yang paling biar nanti ke depannya gregetnya ditunggu sama anak-anak, kira-kira apa? Kira-kiranya. Dari media-media yang tadi sudah disampaikan. Tadi ada infografis yang disampaikan ke Liza, kemudian ada video juga, gitu kan. Saya yakin anak-anak yang lain juga punya. Nah, pertama ini perdana lah ya, tampilan perdana itu kira-kira yang paling ditunggu, kedepannya ditunggu lagi, itu kira-kira apa? Kalau saya bilang gini, saya bilang mungkin kita membuat semacam pancingan dulu. Aslinya gini, buat liputan ataupun tadi yang Lisa tanya, promo. Jadi coming soon gitu kan, apalah istilahnya, dalam bentuk video TikTokan atau Instagram atau apalah, misalnya. Tapi kita buat, misalnya kapan akan kita upload berita atau video muat berita pertama gitu. Nah, atau launching lah istilahnya, launching. Sebelum launching itu mungkin bikin aja dulu yang tadi Lisa tanyakan itu, mempromosikan dulu bahwa ini ada majalah loh, akan terbit loh, gitu kan, kayak gitulah. Pokoknya anak-anak itu akan lebih kreatif buat video-video seperti itu dalam bentuk TikTokan atau apa.
di grup, sebar seluruh ke siswa-siswa gitu kan. Nah, sambil redaksi menyiapkan konten-konten apa aja yang akan kita buat. Misalnya kita targetkan habis Lebaran kita terbit misalnya kan. Iya. Nah, selama sebelum Lebaran ini, redaksi itu menyiapkan konten. Mungkin yang kita garap sekarang adalah konten berita video ya, dalam bentuk video. Nah, Iya, iya. kira-kira konten-konten apa aja nih yang di lingkungan situ yang berpotensi menjadi berita yang mendidik, ya kan, menginspirasi, gitu kan, dan cukup ya pokoknya berita-berita yang menginspiratif lah, jangan berita di luar itu. Nah, susun konsep itu sambil kemudian menyebarkan video-video promo itu. Oke. Nah, tapi selalu ya pokoknya dibuat apa logonya sudah disepakati atau belum nih majalahnya ini? Sudah belum? Kalau memang sudah disepakati, ya buatlah, bikin orang penasaran apa sih gitu pokoknya. Kalau saya rasa sih kalau di tempat kita ketika produk itu akan di launching seperti itu, kita menyewa artis. Nah, kita menyewa artis itu disuruh ngomong gitu kan atau apalah pokoknya gitu-gitu. Padahal kita di belakang dapur kita tuh lagi pontang-panting tuh nyiapin. Gitu. Pokoknya gitu. Artis ini udah ngomongnya akan terbit besok gitu kan. Padahal kita di sini sebenarnya udah. Wah, jadi saya rasa iklim itu nanti akan dirasakan sama teman-teman. Ketika udah mendekati waktunya, biasanya kita tuh gedebak itu biasa. Di dunia kerja juga seperti itu. Nah, buat promo-promo seperti itu aja dulu, bikin coming soon atau apalah, pokoknya kemudian sambil redaksi menyiapkan dibantu Bu Evi dan Bu Wahyu, kira-kira konten apa aja nih yang menginspiratif, mengedukasi, seperti itu aja, dan memberikan info ya. Ada berita-berita ringannya. Jadi kalau saya bilang sih, ketika kita mengupload sebuah video berita itu, pertama video inspiratif, video edukasi, kemudian video-video ringan tapi memberikan info-info yang cukup penting gitu. Ringan tapi memberikan info yang bagus gitu kan. Kalau yang inspiratifnya agak mendalam mungkin bisa 1 sampai 2 menit. Terus kalau yang ini bisa, kalau yang berita-berita ringan itu kan ringkasan-ringkasan aja. Jadi dalam setiap mengupload berita itu mungkin bisa seperti itu. Ada muatan ini, muatan ini, muatan ini. Dan ketika sudah tersiap semua, tanggal sekian, launching, upload. Udah upload ke semua. Sudah. Jadi mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol ini, nanti tim redaksi bisa rapat lah kira-kira konten apa aja yang bulan puasa ini. Kalau mau launching bulan puasa ini, misalnya bulan Ramadan ini, kan bagus nih momennya ya. Bisa gitu, seperti itu. Seperti itu Bu Evi. Baik Pak. Menyambung pertanyaan Bu Evi boleh ya Pak? Ya silakan Bu. Tadi Bu Evi menanyakan apa pertama kali hal yang dilakukan atau bahkan langsung ke media yang tepat gitu ya, yang pas untuk mengawali. Nah, saya bertanya untuk awalan ya launching itu sebaiknya berapa waktunya berapa kali gitu ya, atau periode terbit majalahnya untuk awalan dulu ya. Iya. Baiknya. Terima kasih Pak. Kalau kita lihat dari teknis pembuatannya untuk pemula-pemula, kalau kita kan bikin satu video itu 1-2 menit selesai. 1-2 menit, paling lama juga 5 menit lah. Itu selesai kita. Karena materinya juga wartawan itu kan ngirim cukup banyak gitu ya. Jadi kita tinggal. Nah, kalau untuk awalan-awalan ini, saya perkirakan ya untuk anak-anak pemula-pemula ini membuat video ini mungkin Liza bisa bandingkan nih. Kalau untuk 1-2 menit itu mungkin bisa 15 menit, 20 menit ya. Kalau untuk awalan. Kalau seperti Liza sih mungkin bisa 10 menit bisa selesai, itu nggak sampai kali. Nah, kalau memang bisa, taruhlah misalnya setengah jam lah, salah satu konten setengah jam. Itu membuat videonya Bu ya. Belum liputannya. Kalau liputan, jadi kalau misalnya tim liputan ke sana, misalnya hari ini, pagi ini ngeliput
kemudian dikirim. Dikirim lewat WA Group, dikerjain langsung teman-teman yang di rumah yang siap, misalnya oleh Liza gitu kan, tim redaksi. Jadi sistemnya kan tim redaksi turun ke lapangan, videokan, kirim lewat WA atau apalah, atau email atau apa, nanti sama Liza langsung dikerjakan di rumah. Kalau sistem itu jalan, seperti kita di kantor, itu satu video itu dalam waktu 1 jam selesai. Dari liputan sampai jadi video utuh, itu 1 jam selesai. Ya, 1 jam selesai. Itu kalau kantor saya, dari mulai liputan dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak, ya taruhlah misalnya 2-3 jam, satu video. 2-3 jam satu video misalnya. Misalnya 1 hari lah, 1 hari kita bisa bikin 2 video. Itu standar, 2 video. Berarti kalau kita hitung 1 hari 2 video, kita kan juga kesibukan ada belajar dan sebagainya. Taruhlah 2 video yang santai, bikin santai. Ya mungkin kalau saya bilang sih, untuk awal-awalan ini mungkin 1 mingguan dulu, Bu. Per minggu ya. Per minggu kita upload berapa video, mungkin 4-5 video. Ya kan, 1 hari 1 berarti kan. Seperti itu, 4-5 video itu tuh udah, kalau dilihat dari teknis pembuatannya sih seperti itu. 4-5 video. Nanti kalau sudah lancar, sudah mulai ketemu polanya, sistemnya sudah terbentuk, ya tinggal tim redaksi memutuskan apakah setiap hari kita upload berita, nah kan nggak masalah. Jadi seperti itu. Mungkin untuk pertama-tama 1 mingguan, bisa 5 video gitu kan. Video berita gitu kan. Sambil nanti disisipi dengan infografis. Mungkin 1-2 infografis yang ditampilkan gitu. Seperti itu. Dan ini saya perlu tahu, kita nyebarin ini kan SMA 16 pasti nyebarinnya lewat grup-grup aja kan biasanya. Iya, iya. Nah, iya kan. Jadi seperti itu kan. Jadi, grup ini disebar, grup kelas ini disebar semua kan. Jadi hampir semua orang nerima itu kan. Hampir semua murid berarti ya. Nah, jadi sebenarnya lebih enak, lebih gampang. Jadi, Dan rencananya saya di bilang sih website targetnya mungkin 5 video. Iya, Kenapa, rencananya di website sekolah juga. Wah, itu apalagi ada website sekolah. Iya. Kalau ada website sekolah, coba aja minta kanal video di situ buatin. Bisa nggak sekolah? Kanal video di situ bisa buat majalah, masukin CCP di situ. Kalau seandainya bisa. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya ada media, ada tempat lah untuk menyebarkan magazine ini. Gitu kan. Seperti itu. Iya. Kalau saya bilang sih Bu, 1 minggu aja dulu, targetin mungkin 4-5 video gitu kan. Yang jelas untuk awalan, ya jangan terlalu ini banget lah. Gitu kan. Dan satu hal, anak-anak dilatih untuk jadi presenter. Iya. Itu penting. Di e-magazine ini, itu penting anak-anak dilatih untuk jadi presenter gitu. Dan itu sangat bermanfaat itu. Nanti dia kuliah, apalagi dia berkuliah dengan jurusan yang itu kan penting sekali. Jadi sekarang itu magazine-nya bukan bukan mata, tapi udah ini, mulut lah yang ini. Ngomong lah. Latih anak-anak untuk berbicara di depan kamera, karena kekuatan media sekarang ya di situ gitu. Kekuatan media sekarang tuh di situ, bukan di bentuk tulisan, ya masih, tapi persentasenya masih di bawah berbicara itu, karena sekarang memang budayanya seperti itu. Jadi buat teman-teman adik-adik di jurnalis,
biasakan bicara sebagai presenter gitu. Misalnya ada berapa orang, 10 orang, 15 orang, usahakan semuanya bisa untuk menjadi presenter sebuah media. Ya. Jadi nanti bisa membuat semacam live streaming misalnya kan, nggak masalah. Di tempat kita tuh live streaming sering sekali gitu kan. Misalnya kita mau wawancara siapa gitu kan, kita live streaming aja. Kemudian kita itu tim majalah itu yang garap gitu kan, yang garap itu. Dan kan tuh butuh orang-orang yang punya kemampuan di presenter gitu kan. Seperti itu. Jadi ada tim kreatifnya, tim desainnya seperti Liza ini, ada tim liputannya, ada tim ya presenternya itu. Orang kemampuan kadang-kadang beda-beda. Potensi-potensi anak kan biasanya beda-beda dan di situ kita maksimalkan. Seperti misalnya gini, sekarang itu kalau kita lihat tribunnews.com ya, tribunnews.com ini adalah media online yang cukup besar juga, tapi memang kadang-kadang kontennya agak di bawah gitu ya. Dia biasanya buat menengah bawah. Dia itu setiap berita itu dibacakan sama presenternya, ada tuh. Jadi presenternya duduk di sebuah kursi, kemudian dia membacakan berita-berita yang sudah ditulis oleh wartawan, gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau media kita di Sindonews kan nggak ada tuh presenternya. Kalau di tribunnews.com tuh ada presenternya. Seperti itu. Jadi gimana kreatif media aja sebenarnya, masing-masing media. Oke, Bu Epi, Bu Wahyu, ada lagi? Oke. Baik, Pak, terima kasih. Anak-anak ada yang masih ditanyakan? Angeli mungkin? Atau yang lain? Banyak ini Angeli, Fatima, Hana, Lady, Kumala, Novia, Yulia, apa? Ada yang masih ditanyakan? Kalau malu ngomong titip aja pertanyaannya. Iya ya. Ya titip. Boleh ya? Boleh. Boleh. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum acara ini kita akhiri, Bapak Nasrulnya mungkin ada close statement atau pesan dan kesan untuk anak-anak kami biar termotivasi, Pak. Ya. Adik-adik sekalian, yang jelas saya yakin kalian itu punya potensi dan punya kemampuan melebihi apa yang ada di ekspektasi saya. Dan saya yakin tadi saya sudah lihat dari hasilnya itu sudah sangat mendekati, bahkan menyerupai apa yang saya bikin setiap hari di kantor gitu ya, di corporate saya. Jadi saya pesan kalian pasti bisa membuat sebuah media yang membuat nama sekolah kalian akan semakin dikenal dan memiliki sebuah masterpiece, sebuah karya yang akan diteruskan oleh adik-adik kelas kalian nantinya. Kalian bikin sistem itu, kalian mantapkan sistem itu, dan suatu saat adik-adik kalian akan merasa jasa-jasa kalian membangun sistem ini sangat bermanfaat buat mereka. Jadi semangat, dan saya sebagai sahabatnya Bu Evi juga siap membantu dari jarak jauh lah. Alhamdulillah. Kalau memang ya, kalau memang butuh sesuatu apa ya, kalau memang lagi main ke Jakarta, mau liputan di Jakarta sama artis-artis boleh nanti hubung-hubungin gitu kan. Ya, Iya. Kalau mau liputan gitu kan. Jadi saya sebagai seorang yang sangat senang dengan kegiatan-kegiatan remaja,
saya sangat mendukung, dan kalau ada kesusahan, kesulitan, hambatan-hambatan, saya siap membantu dari Jakarta. Ya. Mungkin itu aja, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak atas motivasinya. Terakhir saya mohon dengan sangat Bu Evi bisa memberikan pesan dan kesan juga kepada kami semuanya. Kepada Bu Evi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Ucapan terima kasih yang sangat lah ya untuk abang saya sebenarnya ini. Tadi saya manggilnya bapak-bapak ya, sebenarnya ini abang saya. Ketika saya chat, anak saya sampaikan, masa sih manggilnya masih abang katanya. Tapi bagaimana, saya nggak bisa ya, karena sudah kenal lama. Dan beliau juga tempat saya bertanya, berdiskusi Bu Wahyu, tapi bertanya. Itu karena tadi sampai disampaikan, kalau bertanya sudah sering, ya memang saya sering sekali bertanya. Ya, apa ya, kalau mau tanya judul buku, rasa buku itu garing, renyah, atau pahit dan enak, manis dan pahit, tanyalah sama beliau. Beliau lah ahlinya. Semua buku di lahapnya. Itu saya ya dengan posisinya sekarang, alhamdulillah bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk anak-anak saya di sekolah, dan semoga kedepannya bisa membantu kami membangun majalah yang bisa membangun sekolah terutama. Itu saja. Sekali lagi terima kasih yang sangat banyak dari kami. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah juga mengaturkan banyak terima kasih atas kontribusinya terhadap sekolah kami. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama. Saya sama. Baik, terima kasih Bu Evi. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nasrullah. Semoga kita dipertemukan kembali ya Pak ya di sesi yang lain. Insya Allah. Amin. Iya. Oke. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Kita telah mendapatkan materi, mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak ya. Bahkan yang tidak terfikirkan oleh kita pun sudah disampaikan oleh Bapak tadi ya. Luar biasa. Yang awalnya di bayangan kita itu agak susah gitu ya. Ternyata Bapak memberikan sebuah jalan keluar gitu ya, jalan keluar. Ya, semoga itu bisa menjadi jalan kami untuk mencapai mimpi-mimpi kami di SMA Negeri 15 Batam terkait dengan jurnalistik. Amin. Kami selaku moderator mohon maaf jika dalam pendampingan acara ini melakukan banyak sekali kesalahan, kurang berkenan, maka kami mohon maaf, dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nasrullah ya. Sudah menyampaikan, Ibu. Saya juga sangat senang memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami Pak. Dan mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dari pelaksanaan acara ini. Kami selaku moderator mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya Hana. Ya Bu. Ada mau disampaikan? Nah, tadi bilang terima kasih. Oke, iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Iya Bu, sama-sama. Sama Bu. Ya. Semangat ya. Yang sama-sama. Iya. Ya gede sih. Udah nggak termasuk. Mau Mas. Big boy. Sudah sini. Bu Febri hadir. Iya. Iya. Wah, sudah bisa foto? Belum? Belum. Cepat lah. Atau siapa yang bawa, yang buka pakai Iya, laptop? siapa yang pakai laptop? Hana pakai laptop? Lija Bu. Liza pakai laptop? Kayak mana ini? Oh. Iya Bu. Febri juga. Liza screenshot. Oke, Febri juga tadi pada Febri Bu. Sini Kak. Tapi Iya. dulu. Boleh Screenshot lah. Mau apa nih? Hah? Screenshot laptop. Kenal ini loh. Enggak, bukan. PTN sama apa? LT. Enggak, ini aja. Belum. Pak, dia solusi nanti. Oke. Tunggu Bu, bentar Bu. Udah loh. Belum Kak. Bapak aja lah.
Kami foto aja ya, Bu. Oke. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Iya. Itu masih nyala loh. Terima kasih. Oke, terima Silakan, kasih. Wahyu. Silakan live. Udah ya, silakan izin ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.